Selanjutnya sifat toleransi yang keenam ya, budaya positif menyangkut dengan sifat toleransi. Sifat toleransi alhamdulillah kalau misalnya biasanya kita selalu mengaitkan toleransi itu terhadap orang yang berbeda agama, padahal tidak ya. Terhadap kita yang berbeda budaya, berbeda suku, walaupun satu agama, berbeda suku juga kita harus toleransi. Itu kita tahu dari suku yang berbeda atau dari kampung yang berbeda itu punya budaya yang berbeda, ya, punya karakter yang berbeda. Dan di sini kita harus mempunyai toleransi, kita bisa menghargai orang yang mempunyai perbedaan tersebut. Termasuk dalam siswa kita nanti mungkin dalam mengemukakan pendapat, ada yang berbeda dengan kita, ada yang kurang sepaham dengan kita. Ya, ini harus kita tanamkan. Sifat toleransi ini harus dimiliki oleh siswa-siswi kita dan kita juga tentunya dalam dalam berhubungan dengan sesama dalam pelaksanaan kegiatan kita di sekolah sehari-hari. Dan yang terakhir di catatan saya ini, budaya positif menyangkut dengan sikap nasionalis. Ya, selama konflik sudah berakhir, saya rasa semua kita, guru dan termasuk siswa juga tidak ada yang tidak mempunyai sifat nasionalis ini. Ya, ini buktinya setiap hari kita mengikuti kegiatan apel pagi ya, apalagi bendera ya, upacara bendera selalu kita lakukan dan tidak ada yang rasanya tidak hormat kepada bendera, itu tidak ada. Tapi mau tidak mau nilai-nilai nasionalis ini harus kita kuatkan ya, sehingga karakter anak kita ini cinta kepada tanah air, bangsa dan negara ini semakin meningkat. Ya mungkin ini yang di catatan saya, berdasarkan saya search di Google tadi, ada 7 catatan budaya positif yang perlu kita tanamkan kepada siswa-siswi kita, dan kita juga harus paham terhadap budaya positif ini. Yang saya sebutkan tadi 7, mungkin nanti Ibu Ratna, Bu Nur Hasil, Bu Delfida mungkin punya catatan yang lebih baik, yang lebih banyak, silakan disampaikan kepada rekan-rekan kita nantinya, sehingga budaya positif yang disampaikan di guru penggerak juga tersampaikan kepada kami semua di sekolah nantinya, sehingga kita mempunyai pemahaman yang sama dalam pelaksanaan budaya positif ini, dan Ibu bertiga juga dapat menyelesaikan pengimbasan modul 1-4 ini dengan sempurna. Baik, akhir kata kami dari pihak sekolah sangat mendukung kegiatan ini, dan mohon maaf mungkin karena kita dalam masa liburan tidak bisa melakukan secara luring, dan insya Allah seandainya nanti meminta fasilitas dari kami melakukan kegiatan secara luring, insya Allah semampu kami akan memberikan bantuan sebagaimana yang diminta. Ya. Akhir kata kami mendoakan semoga kegiatan hari ini berlangsung dengan sempurna, dan mungkin setelah ini saya juga minta izin karena berhubung hari Senin kita juga akan melakukan kembali kegiatan di sekolah, mungkin ada hal-hal yang perlu kami persiapkan. Ya, selamat mengikuti. Semoga materi yang disampaikan nantinya ini memberikan wawasan yang luar biasa kepada kita, khususnya dalam budaya positif ini. Ya mungkin itu saja, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara desimasi pengimbasan modul 1-4 tentang budaya positif secara resmi saya nyatakan dibuka. Ya, akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haidi. Terima kasih Pak. Terjadi pada si Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu. Tidak kasihankah sama ibu? Dan Fajar diam membisu. Bagaimana kasus seperti ini Bapak Ibu? Ini sering kali kita melihat. Walaupun kami guru bengkel, ini sering kali kita mendapatkan anak tersebut
Kira-kira kebutuhan apa yang dia butuhkan? Nah, balik lagi kita kemari. Kira-kira kebutuhan apa Bapak Ibu? Kalau menurut saya ini yang kurangnya. Kasih sayang. Kasih sayang ini mungkin bisa jadi terjadinya efeknya mungkin ada di rumahnya, mungkin kita nggak tahu. Makanya tugas kita di sini Bapak Ibu, sama-sama kita, kenapa dia selalu seperti ini? Pasti ada sesuatu Bapak Ibu. Nah, kalau menurut saya anak ini perlu pendekatan khusus Bapak Ibu. Perlu pendekatan khusus yang dimana intinya anak tersebut betul-betul kita rangkul, kita tanyakan ada apa, permasalahannya apa. Kalau kita mencobanya secara kita dekatkan dia dengan secara dengan baik, kita ngomongnya juga bisa dikatakan agak lemah lembut sedikit, saya yakin ini akan dia bercerita Bapak Ibu apa permasalahannya, karena setiap orang seperti ini pasti ada permasalahannya. Jangankan kita bilangkan sama anak, kita juga seperti itu. Kadang-kadang mood kita juga enggak pas. Ini mungkin juga ada permasalahan kita Bapak Ibu. Jangankan kita bilang kepada siswa, kita juga sendiri seperti itu. Maksudnya ada permasalahan. Kadang-kadang kita ini lagi ada bermasalah, mood kita kadang-kadang kurang oke. Nah gini, ini juga termasuk juga pada anak-anak kita. Jadi di sini perlu pendekatan istilah saya yang lebih mendetil. Nah kalau menurut saya ini ada kasih sayang, mungkin dia kurang, dan rasa diterima. Oke Bapak Ibu. Terusnya di sini sedikit lagi Bapak Ibu nih waktunya. Sebentar lagi ini ada perkataan daripada Ibu Dani di sini. Dia bilang, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Ini ada rasa bersalah juga kita sebagai guru jika kita sudah mengetahui permasalahan anak ini. Karena tugas kita sebagai guru yang mengajarkan, memberikan yang terbaik. Juga sama si anak di sini, waktu kita sudah tahu dia posisi dia, kita sudah tahu saling terbuka, dia juga merasa salah juga sama kita. Kenapa saya mencuekin ibu tersebut, Ibu Dani ini? Padahal Ibu Dani ini sangat baik sama saya. Begitulah Bapak Ibu, kita di sini adalah ada ketergantungan antara anak-anak kita di sini. Oke Bapak Ibu, ini ceritanya saya sudah cukupkan di sini. Mari kita menjadi guru yang selalu menerapkan disiplin positif di sekolah agar terwujud budaya positif di SMK Negeri 1 Biren, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Mari selalu kita motivasi murid agar lahir budaya positif di lingkungan kita. Sekian dan terima kasih dari saya. Saya akan mengembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan waktu pada saya untuk memaparkan materi saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator yaitu Ibu Isnat. Terima kasih. Ini ceritanya saya sudah menceritakan di sini. Mari kita menjadi guru yang selalu ya, Bu Isna. Budaya positif di SMK Negeri 1 Biren, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Mari selalu kita motivasi murid agar Angkatan 8, kami baru calon Bapak Ibu, masih melaksanakan banyak tugas ke depannya. Kami baru memulai modul 1. Alhamdulillah kesempatan ini kami dapatkan hari ini sudah kami rembukan bersama teman CGP, dan kami sudah meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah beberapa hari yang lalu untuk melaksanakan diseminasi kami, dan alhamdulillah kami direstui Bapak. Kemudian tadi Bapak Wakil Kurikulum juga sangat mendukung kegiatan ini. Terima kasih Pak Haidir yang sudah membuka acara kami. Kemudian juga Pak Wakil Kesiswaan Bapak Krurazi, terima kasih dukungannya Pak. Kemudian juga alhamdulillah sudah bergabung. Terima kasih juga untuk Pak Rizal Fuadi PP kami dari CGP Angkatan 8. Sepertinya Bu Nurjana sudah bergabung belum ya? Bu Nurjana sama Bu Bariyati mungkin belum, tapi dukungan sangat luar biasa telah diberikan oleh sekolah ini, alhamdulillah SMK Negeri 1 Biren. Ya, jadi pada kegiatan ini Bapak Ibu, kami melakukan diseminasi. Diseminasi ini adalah proses penyebaran informasi yang direncanakan dan diarahkan untuk dikelola bersama. Jadi diseminasi ini adalah informasi yang kami sampaikan untuk kita kuatkan, kita bangkitkan kembali. Seperti yang disampaikan tadi,
oleh teman kami di materi 1 bahwa budaya positif kita memang sudah ada, hanya bagaimana kita bisa melakukan bersama-sama, membangkitkan kembali dan menjaga budaya positif ini tetap baik dan terlaksana sesuai dengan yang diarahkan oleh kurikulum. Gitu. Baik Bapak Ibu, hari ini setelah kita mendapat dukungan yang luar biasa dari Bapak Kepala Sekolah dan wakil-wakil beliau, kami sebagai CGP masih perlu banyak sekali belajar karena ini baru modul 1, kami perlu mengeksplor pengetahuan kami lebih lanjut. Makanya nanti bila ada penyampaian kami yang kurang dan belum sesuai, mohon dimaafkan terlebih dahulu. Nanti kita juga akan belajar lagi untuk bisa dimantapkan lagi pengetahuan kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja mulai biar tidak terlalu banyak waktu yang habis. Jadi saya mau izin untuk share screen. Baik. Nanti bila ada teman kami yang ingin memasang background, sepertinya ada beberapa teman tadi yang bertanya kayak apa, seperti apa kita memasang background yang sudah kami rancang diseminasi itu, yang di belakang kami itu ada background. Sudah kami kirimkan di grup. Dan itu bisa diklik di titik 3, di bawah layar kita ada titik 3. Kemudian bisa Bapak Ibu pilih terapkan efek visual. Nah di situ nanti bisa Bapak Ibu terapkan bagi yang memang belum pernah melakukan atau belum pernah memasang background seperti ini. Tapi bagi yang sudah, mungkin ini adalah proses daripada kita menjadi guru hebat, guru yang memang sanggup mengadopsi ilmu-ilmu yang seperti sekarang ini bisa dilakukan secara teknologi. Jadi guru CGP itu juga diharapkan mampu untuk menyelenggarakan diseminasi baik secara daring maupun secara luring. Jadi kami bertiga ini kemarin sudah berusaha untuk bisa membuat Jimit ini sehingga bisa kita akses bersama-sama dan kami juga melakukan proses perekaman Bapak Ibu. Baik, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Oke. Jadi lu pakai layar kecil aja atau semuanya ya? Oke, bisa gitu ya? Kelihatan Bapak Ibu? Baik, kali ini budaya positif akan saya lanjutkan dari berdasarkan lanjutan daripada apa yang disampaikan oleh Bu Ratna tadi, bahwa budaya positif memang harus kita tingkatkan di sekolah dari apa yang sudah pernah kita capai. Nah, judul materi saya pada hari ini adalah motivasi perilaku manusia dan 5 posisi kontrol guru. Ya, nah motivasi perilaku manusia dibagi kepada 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, Bapak Ibu. Nah, apa itu motivasi yang bersumber dari intrinsik adalah jika seseorang ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tidak berasal daripada keinginan orang lain, tapi dia melakukan sesuatu dengan keinginannya sendiri. Nah, makanya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi ekstrinsik dalam diri murid. Nah, Bapak Ibu, ternyata pemberian penghargaan justru bisa mematahkan motivasi diri dari si murid. Nah, perilaku manusia, kita melihat ada 3 motivasi perilaku manusia, dan yang sangat diharapkan adalah motivasi intrinsiknya. Seperti apa motivasi intrinsik? Dia harus lahir dari diri sendiri, seperti menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya, seperti anggaplah disiplin. Dia tidak perlu menunggu hukuman untuk melakukan bahwa saya harus disiplin. Dia tidak menunggu
hukuman. Dia tidak menunggu bahwa nggak enak saya nggak disiplin. Jadi memang dia melahirkan rasa ingin disiplin itu dari dirinya sendiri. Kemudian motivasi intrinsik, apa itu? Dia menghindari kenyamanan atau hukuman. Anggaplah misalnya siswa harus apel karena biar nggak ada alfa, gitu. Jadi ekstrinsik itu sifatnya. Kemudian juga mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya saya mau melakukan ini biar saya dianggap orang yang paling disiplin. Itu motivasinya masih ekstrinsik Bapak Ibu. Itu masih bersumber dari orang lain. Namun apa yang benar? Saya harus datang dan apel pagi karena saya ingin menerima informasi. Saya harus menjadi orang yang disiplin. Maka itu bisa bersumber dari diri sendiri. Nah, motivasi seperti inilah yang harus kita lakukan pada diri kita dan kita imbaskan kepada siswa kita. Nah, seperti ini perbandingannya, Bapak Ibu. Motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Jika seseorang ingin memperoleh ilmu dengan berharap bintang, misalnya siswa, saya mau jadi juara, tapi rubahlah kemudian menjadi motivasi intrinsik, yaitu dengan saya ingin tahu materi ini, cara menghitungnya seperti apa. Nah, jadi berubah dari ekstrinsik, berubah menjadi intrinsik. Ini yang diharapkan kemudian terjadi sama siswa kita. Apalagi ingin hadiah, ketika siswa ingin mendapat ranking 1 di kelas, gitu. Atau dia berlomba, misalkanlah dibuat lomba kebersihan antar kelas. Dia ingin mendapatkan hadiah, satu-satu keinginan kelas ini mendapatkan hadiah dari waka kurikulum misalnya, atau dari waka kesiswaan. Namun yang diharapkan bukan ini. Apa yang diharapkan? Rasa memiliki. Ketika rasa memiliki daripada si siswa sudah bisa ditampilkan bahwa kelas kami harus bersih, bukan karena ingin mendapat hadiah. Begitu. Jadi ketika dia bergeser daripada ingin hadiah menjadi rasa memiliki bahwa kelas kita harus rapi, harus bersih biar kita nyaman belajar. Gitu. Jadi itu sudah menimbulkan motivasi intrinsik dari diri si siswa. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian kita bahas tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu, saya mengambil singkat saja ciri-cirinya ya. Ciri-ciri, jadi kita mungkin sudah banyak juga yang tahu apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan restitusi mungkin akan segera kita terapkan setelah pengetahuan kita nanti disampaikan di materi selanjutnya. Nah, hukuman itu punya ciri-ciri Bapak Ibu, bahwa hukuman itu tidak pernah dilakukan dua pihak dengan bersepakat. Jadi dia tidak pernah terencana, siswa tidak pernah tahu karena dia tidak pernah dilibatkan, bersifat satu arah, hanya satu orang yang melakukannya, dan kemudian ini sifatnya bisa berupa fisik dan psikis. Kemudian konsekuensi ini adalah hal yang sudah direncanakan dengan kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Kemudian murid juga tetap dibuat tidak nyaman, dia harus melakukan konsekuensinya. Dan sikap guru adalah terus memantau setelah dia melakukan konsekuensi dan murid ini sedang tidak nyaman, sementara dia memang harus melakukan konsekuensinya, guru masih berlaku sebagai pemantau. Jadi tidak bisa dilepas di situ saja, harus memantau sampai konsekuensi yang dilakukan oleh siswa selesai. Namun konsekuensi ini masih dianggap tetap lebih bagus daripada hukuman. Karena apa? Karena dia terencana sesuai dengan kesepakatan. Artinya ada kesepakatan antara siswa dan guru gitu. Kemudian ada restitusi. Nah, inilah restitusi yang diharapkan kita lakukan Bapak Ibu dalam pembelajaran kita di kurikulum Merdeka ini. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan. Dan ciri-ciri yang paling utama adalah proses kolaboratif guru dan siswa yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi siswa ini diajak untuk bersolusi,
tentang permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pembelajaran ataupun dalam budaya positifnya yang belum dikategorikan sebagai budaya baik. Nah, bagaimana disiplin siswa ini harus bisa diterapkan dan siswa sendiri diajak untuk berpikir bagaimana untuk mencari solusi tentang permasalahannya. Jadi siswa tidak akan merasa tertekan dan dia sudah menyadari dari dalam dirinya bahwa dia harus memperbaiki. Nah, begitu Bapak Ibu. Kemudian kita lihat contoh kasus untuk hukuman misalnya nih. Anggaplah berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Itu hukuman Bapak Ibu. Karena apa? Tidak ada kesepakatan sebelumnya antara berjemur dengan ngobrol dengan teman. Ini tidak pernah nyambung. Nggak nyambung. Sesuatu yang nggak nyambung dianggap adalah hukuman Bapak Ibu. Satu lagi contohnya, membersihkan WC selama membersihkan WC sekolah karena mematahkan pinsel kawannya. Lagi-lagi nggak nyambung. Dan ini hanya dilakukan oleh guru terhadap siswanya, sifatnya tiba-tiba. Jadi keputusannya kamu bersihkan WC begitu. Nggak relate ini Bapak Ibu. Dan ini dikategorikan sebagai hukuman. Kemudian yang mana konsekuensi yang dianggap lebih ringan daripada hukuman? Contohnya adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Karena kertas tugasnya sudah tercoret, maka konsekuensi si yang pencoret ini dia harus menggantikan. Nah, karena itu masih berhubungan Bapak Ibu dan itu memang harus disepakati. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Masih ada hubungannya. Kalau tumpah ya dibersihkan, itu konsekuensi. Dan siswa juga tidak akan merasa, wah saya tidak akan menimbulkan rasa takut yang luar biasa. Namun dia tetap harus bertanggung jawab. Begitu. Nah, restitusi ini siswa harus mencari solusi sendiri jika terlambat 15 menit dengan solusi yang dia ajukan. Tentu tidak akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi siswa itu sendiri. Misalnya, siswa itu datang terlambat 15 menit. Guru hanya boleh mengajukan pertanyaan dengan segitiga restitusinya, yaitu, kamu sudah terlambat 15 menit, lalu apa yang harus kamu lakukan sekarang? Nah, ini pertanyaan yang memancing si siswa untuk bisa menyatakan solusi tanpa memberikan tekanan kepada dirinya, tetapi akan memberikan keuntungan bagi dirinya. Berarti dia akan mencari cara sendiri bagaimana dia bisa menggantikan waktu terlambat tadi menjadi waktu lebih berharga. Apa yang tidak dia dapat kejar, dia akan kejar dengan ide dan solusi yang dia tampilkan sendiri. Nah, seperti itu Bapak Ibu, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Baik, kemudian kita lanjut ke teori kontrol. Nah, teori kontrol ini sepertinya memang kita adalah pelaku nyata Bapak Ibu. Kita sebagai guru adalah orang yang melakukan kontrol terhadap diri kita sendiri. Kemudian juga teori kontrol ini sudah dicetuskan oleh seorang psikolog dalam buku Restitution, Restruction, School Discipline. Di situ dia mengatakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini, yang kemudian mereka merangkum posisi kontrol guru itu menjadi 5. Nah, ini ada Glasser. Mereka berkolaborasi untuk bisa memberikan sebuah teori yang mengarah kepada psikologis pendidikan. Nah, apa posisi kita Bapak Ibu? Iya, baik, kita lihat ini. Posisi sudah tidak terhubung ya? Terpresent nggak sih? Terpresent kan? Ya. Nah, saya agak kecilkan aja sedikit biar saya bisa lihat ininya. Bapak Ibu, kita bisa lihat di sini posisi kontrol itu ada 5. Oke. Saya coba balik lagi biar enak saya membaca ini. Ya, posisi kontrol seorang guru. Di antara teman-teman semuanya nih, Bapak Ibu guru, kita sudah mengajar lama. Kira-kira yang mana ini yang paling sering kita lakukan waktu kita melakukan penyelesaian masalah terhadap siswa? Boleh
raise hand, kemudian membuka mikrofonnya bagi yang ingin berpartisipasi. Apakah kita sebagai penghukum, apakah kita pernah sebagai pembuat rasa bersalah, apakah kita pernah menjadi seorang teman, atau bahkan menjadi pemantau atau manajer. Boleh teman-teman kalau ada yang mau ikut berpartisipasi, boleh di kolom chat. Nggak ada yang raise hand, Bapak Ibu bisa menekan tombol tanda tangan di situ, ada 5 jari, raise hand, kemudian boleh dibuka mikrofonnya, yang ingin menjawab silakan. Iya boleh, silakan Bu Juliadi. Bisa terdengar suaranya? Belum ya? Sudah raise hand Bu Juliadi. Ini ibu-ibu atau bapak-bapak sih? Ibu-ibu ya, oke. Oke, raise hand tapi tidak membuka mikrofonnya. Oke, jadi mungkin Bapak Ibu guru kita pernah melakukan semuanya ini, hanya kita belum tahu bahwa teori kontrol itu bisa kita lakukan dan sudah pernah kita lakukan. Yang mana yang paling bagus kita belum tahu. Baik, lanjut lagi. Nah, setelah kita tahu 5 posisi kontrol, apa saja ciri-cirinya? Bapak Ibu, kita di sini bisa lihat bahwa jika seorang guru berlaku sebagai penghukum, maka dia akan bersifat atau berlaku dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk atau menghardik. Bisa saja dia mengeluarkan kata-kata bahwa patuhi aturan saya, atau awas kamu ya, atau kamu selalu saja salah, atau pasti selalu saja kamu yang selesai terakhir. Ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum Bapak Ibu. Nah, kita harus tahu efek terhadap siswa kita. Kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif yang berkonotasi negatif, seperti mencoret meja, menendang pintu, atau bahkan mengeluarkan kata-kata kasar atau memaki. Itu kita sudah menerapkan posisi kontrol kita sebagai penghukum, dan ini dianggap posisi kontrol yang negatif. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Hai Mama. Ciri-cirinya adalah nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Dengan bahasa kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Ibu sangat kecewa dengan apa yang kamu lakukan. Atau ibu tidak kecewa sekali sama kamu. Berapa kali saya harus memberitahu kamu kalau ini tuh nggak boleh dilakukan, gitu. Jadi dengan suara yang memelas, si anak akan merasa bersalah. Dia akan merasa telah mengecewakan Bapak Ibu gurunya. Dia akan merasa menjadi murid yang gagal. Dia akan merasa bahwa dirinya tidak bermanfaat bagi orang lain, tidak ada gunanya begitu. Dan ini adalah posisi yang paling berbahaya karena sikap pembuat rasa bersalah ini adalah posisi yang lebih bahaya daripada penghukum. Karena apa? Emosi si anak akan tertanam rapat di dalam dirinya dan dia tidak akan pernah bisa mengekspresikan. Karena bahasa gurunya adalah bahasa halus. Sehingga dia memandang, oh saya tidak berguna ya. Oh saya merasa salah ya, saya gagal ya. Nah ini adalah posisi kontrol yang kedua dan kategorinya adalah negatif. Yang ketiga teman. Nah, posisi teman mungkin sering Bapak Ibu kita melakukan bahwa siswa kita jadikan sebagai teman, teman berdiskusi, teman dalam menerapkan peraturan terkadang ya, namun ada sisi positif dan negatif. Ini netral dia. Ciri-cirinya adalah suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh balik merapat pada murid, mata menyipit, senyum jenaka. Bahasa yang dilontarkan bisa kira-kira seperti ini Bapak Ibu, ayo bantulah demi Bapak ya, ayo kamu tidak ingat bantuan Bapak, jadi posisinya adalah sebagai teman. Namun ada efek yang positif juga bahwa si siswa ini akan merasa lebih akrab dengan gurunya. Namun negatifnya adalah jika si siswa merasa si guru A adalah temannya, maka dia tidak akan peduli dengan guru B karena guru B bukan temannya. Nah, jadi dia tidak akan berlaku untuk semua guru, hanya memilih-milih saja yang mana temannya dan ke situ dia akan nurut. Sementara yang lain mungkin tidak. Itu untuk efek negatifnya. Nah, posisi yang keempat adalah pemantau.
pemantau dianggap lebih ke positif area. Jadi kalau misalnya ciri-ciri ini suara datar, bahasa tubuh formal, namun murid tetap harus memahami konsekuensi yang dijalankan, karena si pemantau ini atau guru sebagai posisi kontrol ini akan lengkap dengan catatan kesalahannya, akan lengkap dengan segala peraturannya, ada checklist semuanya. Jadi siswa akan mengingat bahwa catatan konsekuensinya itu harus dijalankan siswa, dan siswa sadar itu dia harus ikut konsekuensi apapun yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, misalnya pemantau itu bisa mengajukan pertanyaan seperti, peraturannya apa? Apa yang sudah kamu lakukan? Terus sanksinya apa? Sekarang, kamu sudah tahu konsekuensinya, maka lakukan sekarang. Nah, itu pemantau. Dan ini masih dikategorikan kepada positif, namun belum menjadi motivasi intrinsik, masih ekstrinsik, karena dia dipantau. Nah, selanjutnya adalah posisi yang paling diharapkan kita lakoni, Bapak Ibu. Nah, ini adalah posisi yang paling ingin bisa kita terapkan semuanya, dan paradigma baru yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka, kita semua mampu melakukan posisi kontrol yang kelima ini, yaitu manajer. Manajer itu berciri-ciri nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat pada murid, dan menyampaikan bahasa bahwa siswa ini harus menemukan solusi atas permasalahan yang sudah dia buat, ataupun segala budaya positif yang belum mampu dikategorikan sebagai positif dan dia harus memperbaiki begitu. Efek terhadap siswa, murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi, yaitu guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan. Nah, jadi siswa tidak akan merasa tertekan karena itu dia sendiri yang harus mencari solusi. Nah, itu akan bersumber menjadi motivasi yang berdasarkan pada diri sendiri atau internal begitu. Nah, posisi manajer ini juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Ini yang diharapkan. Sehingga nanti siswa ini menjadi seseorang yang punya identitas yang positif, bukan karena diuyak-uyak sama gurunya, bukan karena dia takut hukumannya, bukan karena ingin dia mendapat juaranya, namun memang dia melakukan sesuatu itu atas keinginannya sendiri dan dia siap mempertanggungjawabkan bila ada masalahnya. Gitu Bapak Ibu. Jadi memang kita sebagai guru harus melontarkan mungkin beberapa pertanyaan yang bisa memicu si anak berpikir tentang solusi. Nah, di sini saya sudah buat satu slide contoh penerapan posisi kontrol guru. Siswa akan memakai siswa yang tidak memakai atribut pada saat upacara. Jika cara A adalah hormat bendera 1 jam, maka posisi kontrolnya yang dilakukan guru sebagai apa Bapak Ibu? Boleh nyalakan mic-nya. Kalau harus hormat bendera 1 jam, itu posisi kontrol apa yang sudah kita lakukan? Mungkin Ibu host bisa menjawab. Ibu Isna bisa menjawab, posisi apa kalau kita menyuruh siswa hormat bendera 1 jam karena tidak memakai atribut sekolah? Itu masuk pada posisi kontrol yang mana dari penjelasan tadi? Penghukum, betul sekali, penghukum. Jadi kita sudah menerapkan posisi kontrol yang salah. Kemudian jika kita mengatakan seperti ini, berapa kali ibu kasih tahu kamu masih juga mengecewakan ibu. Nah, itu posisi apa yang kita terapkan? Pembuat rasa bersalah, betul. Jadi pembuat rasa bersalah, dan ini dianggap lebih berbahaya daripada penghukum Bapak Ibu. Karena dia merasa tidak berguna. Dia merasa saya gagal, saya ini siapa, saya tidak bisa berubah jadi lebih baik. Dia akan down seperti itu, akan merasa traumatik. Nah, ini berdasarkan daripada psikologis ahli psikolog yang disampaikan oleh Glasser dan Diane Gossen tadi Bapak Ibu. Kemudian yang ini contoh kasusnya, jika masalah tadi tentang atribut dia tidak pakai, seandainya kita menjadi manajer dalam kasus ini, kita yang diharapkan sekarang adalah memberikan solusi kepada kita diharapkan siswa mampu memberikan solusi bagi dirinya sendiri. Lalu apa yang kira-kira bisa kita sampaikan? Nah,
pertanyaan seperti apa yang bisa kita lontarkan kepada siswa kita. Kalau kita sebagai manajer nih, dia sudah nggak pakai atribut saat upacara. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu bahasanya. Kalau kita selaku manajer, kita bisa menyatakan bahwa apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, itu bentuk pertanyaan yang akan memancing dia mengatakan salahnya, bahwa dia sudah mengidentifikasi kesalahannya. Kemudian pertanyaan kedua boleh juga, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu tadi? Berpikir lagi kan? Dia pasti berpikir lagi, lalu bagaimana saya memperbaiki? Saya gimana lagi biar saya harus ingat atribut saya? Dia harus berpikir, dan nanti dia akan melakukan tahap selanjutnya. Kita sebagai guru akan memantau kembali hasil daripada solusi yang dia berikan Bapak Ibu. Begitu. Nah, baik, ini sudah mau slide terakhir. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih semangat ya untuk mendengarkan penjelasan sedikit lagi. Kita akan lihat apa hubungan motivasi dengan posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, motivasi ekstrinsik seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi adalah perilaku kontrol negatif. Mana kategorinya? Penghukum dan rasa bersalah Bapak Ibu. Itu identitasnya gagal. Karena apa? Traumatik siswa akan berkelanjutan. Penghukum dia akan mengingat selamanya, begitu. Nah, ini identitasnya diidentitaskan kepada gagal. Nah, makanya dianggap ekstrinsik ini tidak terlalu berpengaruh. Nah, sehingga yang kedua, motivasi intrinsik, perilaku kontrol positif, teman dan pemantau, sudah positif Bapak Ibu. Identitas sukses, namun masih antara kontrol diri yang kurang, ya, masih perlu dikontrol oleh gurunya, masih perlu diperlakukan sebagai teman sehingga dia termotivasi. Sementara yang paling diharapkan adalah kontrol dari diri. Nah, dari mana dia dilahirkan? Dari manajer. Kalau gurunya memperlakukan dirinya sebagai manajer, maka kontrol diri si anak akan bisa terbangkitkan Bapak Ibu. Nah, sehingga nanti identitasnya adalah identitas sukses juga. Jadi nanti bagaimana kita dari penghukum dan pembuat rasa bersalah kita tinggalkan, teman dan pemantau pelan-pelan kita tinggalkan, dan kita beralih kepada manajer sehingga kontrol diri yang dilahirkan secara intrinsik dari si siswa bisa maksimal Bapak Ibu. Nah, ini juga ya, kalau hukuman dianggap sebagai identitas gagal, konsekuensi yang tadi yang kita jelaskan ada 3, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemana identitasnya? Bahwa konsekuensi identitasnya sukses, restitusi juga lebih sukses. Makanya kita harus menghindari hukuman, biar identitasnya siswa tidak lagi gagal dalam menerapkan budaya positifnya. Nah, sepertinya sudah habis slide-nya Bapak Ibu. Bapak Ibu guru hebat. Jadi ada satu kata-kata terakhir dari akhir materi saya pada kesempatan ini. Mari kita bangkitkan budaya positif di SMK Negeri 1 Biren dengan menerapkan posisi kita sebagai manajer, yaitu mengajak siswa kita, memancing siswa kita untuk bisa mencari solusi dalam permasalahan. Begitu. Ya, saya rasa demikian saja pemaparan saya pada kesempatan ini. Terima kasih. Juga mungkin teman yang satu lagi, pemateri kita satu lagi nanti akan melanjutkannya pembahasan biar lebih lengkap diseminasi kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Baik, saya stop screen dulu ya. Hentikan presentasi. Oke. Saya kembalikan kepada Ibu host kita pada hari ini, Ibu Isna Fitriana, yang sudah begitu sangat semangat. Teman-teman yang sangat luar biasa. Jadi PR kita sebagai pendidik yaitu kita harus mampu menjadi manajer. Program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among
atau penuntun atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, ya, Bapak Ibu. Jadi akhirnya mari kita menjadi guru yang selalu berpihak pada murid, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Mari selalu kita motivasi diri kita agar lahir budaya positif di lingkungan kita SMK Negeri 1 Biren tercinta ini. Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Ibu Isna. Oke, selanjutnya kita buka mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kalau misalnya ada, kami akan mencoba bertiga untuk menjawabnya semampu kami. Oke, Bapak Ibu silakan. Karena waktunya ini sebenarnya sudah lewat nih Bapak Ibu ya. Sudah lewat ini. Ada mungkin dari Pak Fakrul Razi mungkin. Ada pertanyaan ini Pak Fakrul. Udah senyum-senyum kayaknya ada pertanyaan nih Pak. Silakan Pak Fakrul. Ya, setia sekali Bapak ini sama kami. Ya, silakan Pak, mungkin ada pertanyaan, mungkin dari kawan-kawan kami. Karena waktunya ini Bapak Ibu, kami juga memaklumi dari sejak tadi jam 9 sudah bergabung dengan kami, sudah meluangkan waktu sama kami. Terima kasih yang tidak terhingga buat Bapak Ibu. Semoga yang Bapak Ibu lakukan di sini Allah akan membalaskannya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin Ibu Nanda, apakah ada di situ Ibu Nanda Amalia? Ibu Sapriana? Boleh dicek deh. Kalau misalnya ini tidak ada, boleh di kolom chat. Ibu Ira mungkin Ibu Ira sudah senyum-senyum mungkin. Oh ya, oke, silakan Bu Ira Biana. Ya oke, kami persilakan Ibu Ira. Silakan Bu Ira. Oke, terima kasih. Suaranya Bu Ira. Buka mikrofonnya Bu Ira. Mikrofon kanan, buka ini. Ini kenapa? Oh ya, ini mungkin ada kendala jaringan ya Bapak Ibu. Boleh di kolom chat aja, tidak ada bermasalah. Karena ini jaringan kita sangat memaklumi dunia maya ya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang lagi kita ngomong enak bisa saja terpental. Kayak kami kemarin banyak sekali terpental. Jadi harap dimaklumi Bapak Ibu. Tapi saya sungguh senang hari ini bisa berhadapan dengan Bapak Ibu. Semoga ke depannya kami lebih baik lagi. Semoga kawan-kawan kami juga menyusul mengikuti CGP ya Bapak Ibu. Banyak ilmu yang kita dapatkan di sana. Walaupun yang dikatakan itu sangat capek, sebenarnya itu capeknya ada hikmahnya tersendiri. Dari yang tidak tahu akan kita jadi tahu. Memang seperti yang saya katakan tadi tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan, tapi intinya kita akan berusaha. Semoga menjadi yang lebih baik. Oke, Ibu Rabiana, ya. Oke, Ibu Isna bisa membacakan? Ya kan? Ini ada pertanyaan ya dari Ibu Irabiana. Dalam meningkatkan budaya positif, bagaimana cara yang paling handal untuk kita terapkan? Wah, ini pertanyaannya sangat memukau ya, Ibu Irabiana. Ini kira-kira siapa yang bisa menjawabkannya? Mungkin Ibu Nurhaza ataupun Ibu Zulfida mungkin. Iya. Oke, silakan Ibu Zulfida. Oke, baik. Mengenai pertanyaan Ibu Irabiana, dalam meningkatkan budaya positif di sekolah, bagaimana cara yang paling handal untuk kita terapkan? Menurut saya, cara yang paling handal untuk kita terapkan adalah dengan berkolaborasi, ya, bekerja sama antar semua warga sekolah. Bukan hanya kami CGP, tapi guru, siswa, semua warga sekolah.
harus bekerja sama dalam mewujudkan budaya-budaya positif yang kita bilang tadi. Pertama sekali mungkin dari perilaku, pembiasaan perilaku-perilaku yang baik, sehingga melahirkan karakter-karakter yang baik. Dengan adanya karakter-karakter yang baik, lahirlah disiplin positif. Setelah lahirnya disiplin positif yang baik, maka lahirlah budaya positif di semua item-item, sudut-sudut, lini-lini SMK Negeri 1 Biren. Jadi ini tugas kita bersama, Ibu ya. Bukan hanya satu orang, semua harus bekerja sama. Makanya kami disuruh menyampaikan bagaimana kita mewujudkan kembali budaya positif yang sudah pernah dan selalu sudah kita wujudkan di SMK 1 Biren tercinta ini. Ini hanya sekedar mengingatkan kembali. Ya seperti tadi, jadilah posisi sebagai manajer. Paling kurang posisinya pemantau. Pemantau itu akan melaksanakan konsekuensi. Kalau manajer akan melaksanakan restitusi. Apa beda konsekuensi dengan restitusi? Kalau konsekuensi itu ada konsekuensinya, bukan hukuman tapi kesepakatan. Misalnya dia melanggar, apa yang dia lakukan itu masih motivasi eksternal. Tapi kalau restitusi dia lebih ke motivasi internal siswa, melakukan restitusi dari keyakinan kelas yang sudah diyakini tadi. Yang kita akan membuat keyakinan kelas dan sudah diyakini, lahirlah motivasi intrinsik dalam diri siswa-siswa kita di kelas dan di seluruh sekolah, sehingga lahirlah budaya positif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada rekan yang akan menambahkan, silakan. Baik, saya coba tambahkan sedikit dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Zulfidah tadi, bahwa untuk menjalankan budaya positif ini memang harus dimulai daripada keyakinan kelas yang kita usahakan akan kita selenggarakan secara bersamaan di tahun ajaran ini, Bapak Ibu, yaitu membangkitkan motivasi intrinsiknya siswa. Dari konsekuensi yang biasanya kita lakukan menjadi bergeser kepada restitusi. Kemudian daripada kita bangkitkan bahwa dia melakukan sesuatu berdasarkan aturan karena dia takut dengan hukuman, maka dia harus bergeser bahwa saya harus melakukan ini karena saya ingin punya kedisiplinan lebih. Atau saya harus melakukan ini karena memang saya orangnya bertanggung jawab, seperti itu. Jadi mungkin dengan berkolaborasi dari pihak dari yang paling atas sampai ke kelas, kita harus membangkitkannya bersama-sama, kita harus menjalankannya bersama-sama dengan salah satu cara yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka, yaitu memposisikan diri kita sebagai manajer. Jadi dalam menanggulangi segala permasalahan siswa, kalau bisa sekarang bergeserlah dari pemantau menjadi ke manajer. Begitu juga peraturan-peraturan yang terjadi ataupun peraturan-peraturan yang telah disepakati oleh sekolah, karena kepala sekolah juga seorang pemegang posisi kontrol, dan kepala sekolah juga sebagai manajer seperti apa memperlakukan anggotanya, kemudian mencari solusi untuk permasalahan yang ada di sekolah. Seperti itulah yang harus kita lakukan juga dengan siswa kita. Diharapkan dengan begitu akan timbul rasa tanggung jawab dari perorangan melalui kolaborasi bersama anggota seluruh sekolah, anggota seluruh keluarga besar sekolah, maksudnya seperti itu. Dan saya rasa itu caranya Bu Irabiana, kita sama-sama membangkitkan, karena beberapa budaya positif yang memang sudah kita lakukan itu kita jaga dan perkuat bersama lagi. Sekian saja, ya, terima kasih. Oke, Bapak Ibu. Ini pertanyaan yang tadi Ibu Irabiana yang sudah dijawabkan oleh rekan saya, sebenarnya itu sangat, menurut saya itu udah bagus. Intinya di sini kita memang harus berkolaborasi ya Bapak Ibu. Berkolaborasi dalam intinya semua kita warga sekolah ini ya harus bisa mewujudkan maksudnya tentang anak-anak kita yang lebih baik lagi, gitu aja Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanyakan lagi, ini saya kembalikan kepada moderator. Kalau tidak ada, ini saya menengokkan jam ini juga, karena saya takut juga ini Bapak Ibu ini
Ibu Rida saya sudah tengok ini sudah dah sibuk juga ya, sudah memberikan waktu. Makasih banyak Ibu Rida sebagai kepala TU ini. Makasih ya. Oke, kepada Ibu Isna saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Saya mengharapkan yang foto yang sangat spektakuler ya Bapak Ibu ya. SMK bisa. SMK bisa ya. Kemudiannya kita berfoto bersama. Alhamdulillah. Alamin, diseminasi sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu keluarkan dari room. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di hari Senin, di hari pertama kita sekolah kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau stop recording. Terima kasih banyak ya Ibu-ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Munasya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohani SPD, guru informatika di SMK Negeri 1 Biren, terkait diseminasi tentang budaya positif yang di SMK Negeri 1 Biren yang disampaikan oleh Ibu Nurhase SPD sangat berguna dan menambah pengetahuan saya tentang paradigma baru dalam pembelajaran yang dilakukan harus berpihak pada murid. Saya pribadi sangat tertarik. Ternyata seorang guru itu harus menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, di mana seorang manajer mampu menerapkan segitiga restitusi untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah dan menjadikan warga sekolah menjadi pribadi yang bertanggung jawab guna tercapainya tujuan pendidikan.
Demikian kesan saya selama saya mengikuti desimilasi yang disampaikan oleh Ibu Nur Hase. Ternyata sangat berkesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini, siang ini? Baik. Alhamdulillah, semuanya hadir kita? Enggak, ada berapa orang yang enggak hadir? Jadi hari ini Ibu mau mengajak kalian bagaimana cara biar kelas kita ini ada sebuah keyakinan sehingga kita bisa belajar secara baik dan kita semua memahami baiknya itu di mana. Jadi kayak misalnya kita punya nilai bekerja sama, menjaga kebersihan, datang tepat waktu, kalau ada tugas dikerjakan, semacam itu. Jadi nanti kalian Ibu ajak untuk menuliskan di sticky note ini apa kira-kira yang kalian impikan dari kelas ini untuk kita sama-sama menjaga. Bukan perseorangan, tapi sama-sama kita jaga kira-kira poinnya apa saja. Untuk gurunya boleh, untuk temannya boleh, untuk lingkungannya boleh. Apa kepedulian kita yang bisa kita berikan? Kelas 11 TKP tidak TKP. Jadi keyakinan kita di kelas 11 TKP ini yaitu disiplin dan tepat waktu. Yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Yang keempat, belajar dengan rajin. Yang kelima, saling membantu. Ya. Yang keenam, sopan dan santun. Ya, betul. Jadi sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Jadi abang-abang semua, anak-anak itu sudah siap mempraktekkan ini. Kalau kita meyakini ini adalah hal yang penting untuk kita terapkan di kelas kita. Siap? Siap ya? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan dari kelas 11 TKP SMK Negeri 1 Birun. Saya sangat antusias membuat keyakinan kelas. Semoga dengan adanya keyakinan kelas ini kami bisa menerapkan disiplin positif di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faza.
kelas dari 11 TKP SMK Negeri 1 Biren. Kami merasa sangat senang dapat membuat keyakinan kelas. Semoga dengan adanya keyakinan kelas kami bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Terima kasih.